Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bersyukurlah kita di malam hari ini, pria Kombapa, Jemaat Gemim Kalvari, boleh ada lagi dalam persekutuan beribadah. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Juniarto Trevikando, Magister Teologi. Kita akan mulaikan persekutuan beribadah kita di malam hari ini. Diundang kita semua untuk berdiri sambil kita melakukan Mars Pria Kombapa sambil Bapak Kadim mengambil tempat. Mari kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Ibadah persekutuan pria Kombapa Kolom di Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan sampai saat ini, kita tidak pernah luput dari dosa, baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengingatkan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu Bapa di surga, yang telah kumpulkan kami dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa Kolom di Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 secara virtual. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam perjalanan hidup kami. Tetapi juga kami menyadari bahwa kami seringkali tidak taat dan setia melakukan kehendak-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan Allah, kalau kami seringkali membiarkan diri kami dikuasai oleh keinginan duniawi, sehingga kami jatuh di dalam dosa. Ampuni kami kalau dalam pekerjaan pelayanan kami seringkali memiliki motivasi yang salah untuk mencari kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kalau sebagai gereja kami tidak menjadi teladan bagi dunia ini, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau sebagai anggota pria Kombapa kami melalaikan tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga, jemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa di dalam kerajaan sorga, kepadamu kami membawa pengakuan kami. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 10, ya Tuhan yang Kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 32 ayat 1 dan 2a berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan." Kita menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam persekutuan ibadah pria Kombapa Kolom di saat malam hari ini
kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan Allah, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita sebagai pria Kombapa dari kolom 1 sampai 17 untuk beribadah secara virtual. Nah, saudara-saudara, pria Kombapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, cerita tentang Ananias dan Safira, saudara-saudara, tentu adalah cerita yang tragis kalau kita baca cerita ini dalam Kisah 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mengapa saudara-saudara dikatakan tragis? Karena kematian mereka berdua itu terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak. Saudara-saudara,
kematian dari Ananias dan Safira ini ada dalam situasi dan kondisi di mana gereja pada waktu itu sedang bertumbuh berkembang, gereja mula-mula, atau gereja baru terbentuk, saudara-saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau kita membaca dalam pasal yang kedua sampai dengan pasal yang keempat, maka di situ kita akan melihat bagaimana gereja itu gereja yang betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, di mana di dalam persekutuan itu mereka mencontohkan bagaimana kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, salah satu contoh yang disebutkan adalah bagaimana Barnabas, seorang Lewi dari Siprus, karena dia begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka dia menjual ladangnya dan memberikan hasil penjualan itu kepada para rasul. Kemudian para rasul itu membagikan kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Nah, jadi suasana kasih itu sangat terasa dalam persekutuan di gereja yang pertama ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tetapi ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, yaitu cerita tentang Ananias dan Safira, kita mendapati sesuatu yang sangat bertolak belakang sekali, saudara, dengan keadaan yang terjadi sebelumnya, yaitu bagaimana gereja yang awal itu hidup di dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tentang Ananias dan Safira. Yang pertama, saudara-saudara, adalah bahwa persekutuan kita, persekutuan gereja, adalah persekutuan yang bukan persekutuan yang sempurna, saudara-saudara. Karena anggota-anggota gereja itu seringkali melakukan dosa. Dan karena itu setiap anggota gereja atau persekutuan gereja itu membutuhkan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Nah, inilah saudara-saudara yang terjadi dalam persekutuan gereja mula-mula, di mana ada anggota gereja yaitu Ananias dan Safira yang melakukan dosa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar bahwa di mana Roh Kudus bekerja dalam satu persekutuan, maka di situ juga iblis bekerja. Ya. Iblis berusaha, saudara-saudara, untuk merusak persekutuan gereja itu. Kalau dia tidak bisa merusak dari luar, dia berupaya untuk merusak persekutuan itu dari dalam. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Dan ini, saudara-saudara, menjadi pelajaran bagi kita sebagai satu persekutuan. Mulai dari persekutuan gereja terkecil, yaitu keluarga. Kemudian dalam persekutuan berjemaat, saudara-saudara, iblis terus berupaya untuk merusak persekutuan kita. Dan karena itu kita harus hati-hati, kita harus selalu waspada terhadap segala tipu muslihat daripada iblis. Sekali lagi, kalau dia tidak bisa menghancurkan persekutuan kita dari luar, dia akan berupaya untuk menghancurkan persekutuan gereja itu dari dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah, saudara-saudara, kita harus menjaga motivasi kita ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Saudara-saudara, kalau berbicara pelayanan, tentu bukan hanya tertuju kepada para pelayan khusus, tetapi semua anggota gereja, anggota jemaat itu adalah pelayan. Dimanapun kita pergi dan berada, kita sedang melayani Tuhan. Nah, karena itu, saudara-saudara, kita harus menjaga motivasi
kita untuk melayani Tuhan. Kita belajar dari Ananias dan Safira. Mereka sebenarnya ingin berpartisipasi untuk membantu jemaat ya yang mengalami kesusahan. Karena itu mereka menjual sebidang tanah, tetapi saudara-saudara rupanya mereka bersekongkol, Ananias dan Safira. Dari harga sekian yang mereka jual, sebagian mereka tahan dan sebagian mereka berikan kepada Rasul dengan mengatakan bahwa inilah hasil penjualan seluruhnya. Nah, jadi mereka berdusta kepada Rasul. Dorang so tahan itu setengah dong kasih, tapi dorang bilang Pak Rasul bahwa semua ini tuh hasil penjualan. Nah, di sini kita melihat bagaimana motivasi dari Ananias dan Safira, tidak segenap hati, tidak sungguh-sungguh. Sepertinya mereka merasa khawatir, saudara-saudara, dengan kehidupan mereka setiap hari. Mungkin mereka berpikir, kalau mau kasih semua ini hasil penjualan ini, bisakah kita hidup setiap hari? Mereka tidak percaya pada kuasa Allah, kepada pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang menjalankan tugas pelayanan dengan motivasi yang tidak murni. Ada orang yang melayani bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi saudara-saudara karena mereka mungkin ingin mencari materi, atau mereka ingin mencari popularitas, ya, dan macam-macam alasan yang ada di dalam hati mereka ketika mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Jadi saudara-saudara, kita belajar supaya kita menjaga hati kita, menjaga motivasi kita untuk melayani, supaya ketika kita menjalankan tugas pelayanan betul-betul murni melayani Tuhan dan melayani jemaat. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Nah, saudara-saudara, kita juga belajar dari bagian firman Tuhan ini. Sebagai pria kaum bapa, sebagai kepala keluarga, kita harus sungguh-sungguh membawa kehidupan keluarga kita itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dengan cara membuat rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Ananias, saudara-saudara, sebagai kepala keluarga menjadi contoh yang sangat buruk. Bagaimana dia merencanakan hal-hal yang tidak baik. Bahkan dia mengajak istrinya, bersekongkol dengan istrinya untuk melakukan kebohongan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, inilah hal yang kita pelajari adalah bahwa sebagai kepala rumah tangga, mari kita terus membuat rencana-rencana yang baik untuk keluarga kita, rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga lewat rencana-rencana kita itu, lewat kehidupan keluarga kita, maka nama Tuhan yang akan dipuji dan dimuliakan. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini juga saudara-saudara kita belajar agar supaya kita menghormati Tuhan dengan selalu hidup terus di dalam kekudusan, saudara. Saudara, apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira seperti yang saya katakan sungguh tragis. Ya. Ada kesempatan bagi Safira untuk sebenarnya untuk bertobat, saudara-saudara. Dan pertanyaan daripada Petrus kepada Safira, saudara-saudara, itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat, untuk mengaku. Tetapi dia tidak mengaku dengan jujur, ya. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya Ananias. Dia berdusta. Nah, kesempatan untuk hidup di dalam pertobatan selalu ada bagi kita sebagai orang percaya. Gunakanlah kesempatan itu. Di satu sisi juga saudara-saudara, kita menghormati Tuhan, ya. Mari kita hidup terus dalam kekudusan. Saudara-saudara, kematian daripada Ananias dan Safira, saudara-saudara, adalah tindakan Allah yang adil. Memang kita belajar Allah itu Maha Kasih,
Tetapi saudara-saudara, Allah juga itu maha adil. Mengapa saudara-saudara tindakan Allah sangat adil? Karena kita melihat konteks jemaat Kristen pada waktu itu. Jemaat Kristen pada waktu itu dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus karena baru awal-awal. Nah, karena itu mereka harus menjaga integritas mereka, ya. Identitas mereka itu harus mereka jaga dengan hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya Injil itu bisa dikenal oleh banyak orang, oleh dunia. Bukan cuma lewat perkataan, tetapi juga lewat perbuatan setiap hari. Karena itu Tuhan tuntut kepada mereka untuk hidup di dalam kekudusan. Namun saudara-saudara, ada orang-orang seperti Ananias dan Safira yang tidak menghormati kekudusan. Karena itu saudara-saudara, bagaimana gereja pada saat itu mau memberikan kesaksian tentang Injil, tentang kuasa Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, kalau di dalam gereja itu, dalam persekutuan itu ada dosa, ya, ada kemunafikan, ada kebohongan, ada ketidakjujuran dan sebagainya. Apakah gereja bisa memberikan kesaksian? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagai satu persekutuan gereja, apakah itu di dalam keluarga, di dalam hidup berjemaat, kita semua mengemban misi untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia yang ada di dalam kegelapan. Nah, kalau sebagai satu persekutuan gereja, pribadi-pribadi dalam gereja itu, anggota-anggota masih hidup di dalam ketidakkudusan, masih memelihara sikap hidup kesombongan, kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan, bagaimana kita bisa memberikan kesaksian tentang Injil itu, tentang perbuatan-perbuatan Allah di dalam dunia ini? Jadi saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk mari kita menghormati Tuhan, mari kita terus hidup di dalam kekudusan. Nah, sebagai pria kaum bapa, di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa sesulit apapun situasi dan kondisi hidup yang kita alami saat ini, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kemampuan, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap jaga identitas diri kita sebagai pria kaum bapa yang adalah imam, raja, dan nabi untuk menjalankan kehendak Allah dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberikan dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Terima kasih atas
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami pria Kom Bapa, Jemaat Kemim Kalvari Malalayang 1, boleh ada lagi dalam satu persekutuan yang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kami boleh berdoa, bernyanyi, tapi juga kami boleh belajar firman Tuhan, mengingatkan kepada kami supaya kami tetap waspada dengan tipu muslihat iblis yang akan menghancurkan persekutuan gereja dari luar maupun dari dalam. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki motivasi yang murni melayani Tuhan dan melayani sesama. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh menghormati Tuhan dengan cara hidup di dalam kekudusan, memberikan kesaksian lewat perkataan dan perbuatan. Tolonglah kami sebagai kepala keluarga, supaya kami boleh merencanakan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami untuk membawa keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan seluruh pria Kom Bapa yang ada di Jemaat Kemim Kalvari Malalayang 1, dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga, pelihara dan tuntun kami. Bapa, kami tahu bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami menghadapi begitu banyak pergumulan, tantangan, tetapi kami yakin Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, sedang dalam proses pemulihan, sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Kami mohon jamahan Tuhan agar supaya mereka boleh mengalami kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati obat-obat yang dipakai, makanan dan minuman, memberkati keluarga yang merawat. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk pengurus pria Kom Bapa dari kolom 1 sampai 17. Diberkatilah mereka Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan. Demikian juga Engkau menyertai dan memberkati Komisi Pria Kom Bapa Jemaat Kemim Kalvari Malalayang 1 di dalam menjalankan kerja pelayanan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terutama kami berdoa untuk pria Kom Bapa Jemaat Kolom 9 sebagai penyelenggara kegiatan ibadah kolom, ibadah pria Kom Bapa kolom. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati pengurus, memberkati alat-alat yang digunakan, memberkati mereka yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, memberkati keluarga di tempat ini, keluarga Sumendap Woran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau juga menyertai dan menuntun akan kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan diberikan kepada pemerintah, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas seturut kehendak Tuhan, terutama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di saat-saat sekarang ini. Tolong kami sebagai masyarakat untuk patuh kepada aturan, bekerja sama dengan pemerintah,
sehingga pemulihan boleh tercipta di tengah-tengah bangsa negara kami. Berkati daerah kami Sulawesi Utara, lebih khusus di kota Manado ini. Bapa yang Maha Baik, kami sudah memberikan persembahan, berkenan Tuhan menerima persembahan kami, agar dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan para janda, duda, fakir, miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu di mana saja mereka berada. Jaga dan pelihara mereka dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami yang memohon kepadamu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami membawa doa ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Saya mengundang kita berdiri. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 462, Tolong Aku Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberi nasihat dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang Maha Murah dalam nama Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus membukakan jalan bagimu. Tuhan menyertai kamu dalam setiap perjalanan. Tuhan menopang kamu bila hendak rebah. Tuhan menganugerahkan perteduhan dan melindungi kamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan kepada kamu sejahtera dan keselamatan. Tuhan memberi kamu umur panjang serta kebahagiaan sejak hari ini dan di kemudian hari sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk dan kita bersaat teduh. Demikianlah ibadah pria Kombapa Kolom di Jemaat Gemim Kalvari Malayan 1 pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu, atas nama seluruh pria Kombapa yang boleh mengikuti persekutuan beribadah di malam hari ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Juniarto Trepikando, Magister Teologi, yang sudah memimpin ibadah di malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati Bapak dan tugas kerja, tugas pelayanan setiap hari. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Jaiwo Willing yang sudah mengiring puji-pujian di malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh bapak-bapak yang boleh ada dalam persekutuan beribadah melalui live streaming di malam hari ini, ataupun yang hanya mengikuti melalui YouTube dan pengeras suara atau toa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, jika mungkin ada penyampaian dari para pengurus pria Kombapa, baik yang ada di kolom 9 maupun di kolom lainnya, kami persilahkan. Dan mungkin untuk pertama, diberikan kesempatan kepada pengurus pria Kombapa kolom 9. Silakan Pak Koordinator atau Pak Sek atau Pak Bendahara, dipersilakan jika ada penyampaian. Jika tidak ada atau ada dari bapak-bapak dari kolom lainnya, dipersilahkan jika ada penyampaian. Jika tidak ada penyampaian, maka pada malam hari ini kita akan menutup persekutuan kita, persekutuan beribadah pria Kombapa Kolom Jemaat Gemim Kalvari Malayan 1. Dengan berakhirnya semua kegiatan, maka kami menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh berpartisipasi dalam persekutuan beribadah di malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.